Afifah melahirkan melalui bedah sesar di rumah sakit ibu dan anak. Dalam proses tersebut, Keza terhirup cairan dan menggumpal di paru-paru. Keza langsung dilarikan ke Pediatric Intensive Care Unit atau ruang perawatan intensif untuk bayi dan dirawat dalam inkubator. Baik, tolong usahakan yang terbaik ya, Sus. Tentu Ibu pastikan yang terbaik. Baik, terima kasih, Sus. Ibu. Beberapa hari kemudian, Afifah menerima telepon dari seseorang yang mengaku dokter di rumah sakit tempat bayinya dirawat. Halo, Dok. Selamat pagi, Bu Afifah. Saya adalah dokter yang menangani bayi Ibu di rumah sakit SMC. Bayi Ibu saat ini dalam kondisi kritis. Kami memerlukan alat khusus untuk penanganan sang bayi. Rumah sakit terdekat yang memiliki alat tersebut adalah RSUD Ibu dan Anak Mois. Saya membutuhkan alat tersebut secepatnya, Bu. Apa? Anak saya kritis? Baik, akan saya usahakan yang segala ya, Dok. Baik, Bu. Saya akan kirimkan nomor dokter yang dapat membantu Ibu dalam mengurus alatnya. Silakan Ibu hubungi nomor tersebut ya. Ibu Afifah segera menelpon nomor tersebut dan langsung membicarakan terkait yang dimaksud oleh Dr. Hana yang sebelumnya menelponnya tadi. Benar, Bu. Tapi untuk memproses alat tersebut, kami memerlukan biaya administrasi sebesar 3 juta. Mohon untuk segera mengirim uang tersebut agar alatnya bisa diproses. Gimana, Pak? Rumah sakit ini butuh biaya tambahan untuk anak kita. Gak apa-apa, Bu. Yang penting anak kita selamat. Jadi kita Transfer aja. oke. Beberapa jam kemudian, si penipu yang mengaku sebagai dokter menelpon kembali Ibu Afifah untuk meminta transfer uang lagi. Dengan alasan, ada keperluan alat tambahan untuk sang anak yang sangat diperlukan untuk membantu operasi anaknya di RS SMC. Selamat siang, Bu Afifah. Kami sekarang sedang berada dalam bulan di rumah sakit. Namun, ada alat tambahan yang diperlukan untuk menangani operasi anak Ibu. Dan harga alat tersebut sebesar 5 juta. Mohon untuk segera mentransfer uang tersebut agar operasi anak Ibu berjalan dengan lancar. Baik, akan saya usahakan ya, Dok. Tanpa menaruh kecurigaan, Afifah meminjam uang dari atasan suaminya untuk membayar. Permisi, Bu. Ya, silakan masuk. Bagaimana Bapak Mulyadi? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Bu. Saya itu pinjam uang perusahaan, Bu. Untuk anak saya yang lagi kritis di rumah sakit. Butuh biaya penanganan, Bu. Boleh nggak kayak gitu, Bu? Kira-kira kamu butuh biaya berapa? Sekitar 5 juta, Bu. Kalau boleh, potong dari gaji saya saja, Bu. Baiklah, nanti akan saya kirim melalui rekening kamu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Semoga kamu cepat sembuh ya. Oke, makasih banyak, Bu. Sus, gimana keadaan saya Sus? Operasinya Sus? Operasi? Tidak ada, Bu. Anak Ibu dalam perawatan yang baik dan kondisinya stabil. Tapi saya dapat info kalau anak saya dioperasi Sus. Saat kejadian, Afifah juga bertemu salah satu orang tua pasien yang juga menjadi korban penipuan dengan modus yang sama. Ibu kenapa? Saya itu kena penipuan, Bu. Saya nggak tahu kenapa rekam medis anak saya bisa bocor. Jadinya tuh, saya tuh bilang anak saya tuh kritis. Aduh, ya Allah, Ibu. Saya juga beberapa bulan yang lalu saya juga kena penipuan. Itu saya nggak ngerti banget kenapa rekam medisnya itu bisa bocor. Yang sabar ya, Bu. Semoga masalahnya cepat selesai dan anak Ibu cepat sembuh. Makasih ya, Bu. Afifah kemudian melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Namun, laporan penipuan tidak diterima. Selamat siang, Bu. Ada apa sebelumnya, Bu, yang bisa saya bantu? Pak, kami ingin melaporkan penipuan dari rumah sakit, Pak. Tenang, Bu. Tenang. Penipuan apa, Bu? Transfer dana, Pak, untuk menyelamatkan anak kami, Pak. Menyelamatkan anak kalian. Iya, Pak. Apakah ada buktinya, Bu? Ada, Pak, bukti transaksinya, Pak. Sebentar ya, Pak. Ini, Pak. Boleh saya lihat dulu ya, Bu? Iya. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Apabila belum ada buku tabungan atas nama pihak korban, Bu, pihak kami belum bisa memproses kasus tersebut, Bu.
kami terus melakukan investigasi terhadap kasus ini. Untuk kerahasiaan rekam medis pasien, kami telah menjaga kerahasiaan tersebut dengan baik. Akan tetapi untuk dugaan adanya orang dalam yang membocorkan kerahasiaan tersebut, kami masih menyelidiki tentang hal tersebut. Untuk transaksi itu hanya hubungan antara ibu pasien dan juga penipu. Ibarat kata kami hanya disalahgunakan oleh penipu tersebut. Afifah kecewa dengan pihak rumah sakit karena dianggap membiarkan data pasien bocor. Menurutnya, pihak rumah sakit dan kementerian terkait harus bertanggung jawab terhadap rekam medis anaknya yang bisa sampai bocor. Karena, sebagaimana menurut pasal 297 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa dokumen rekam medis merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis tersebut. Selain itu, dalam pasal 298 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwasanya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan data rekam medis nasional, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, transfer data, dan pengawasan. Selain diatur dalam pasal 297 dan 298 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rekam medis juga diatur dalam pasal-pasal dan undang-undang lainnya seperti berdasarkan pasal 38 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga menegaskan terkait kerahasiaan rekam medis. Dalam ayat 1, setiap rumah sakit harus menyimpan kerahasiaan kedokteran. Dan dalam ayat 2, rahasia kedokteran hanya boleh dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, permintaan aparat penegak hukum, persetujuan pasien, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwasanya dalam ayat 1, dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, dan juga sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan isi dari rekam medis merupakan milik dari pasien. Dalam ayat 2, rekam medis dimaksud pada ayat 1 harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Berdasarkan pasal 784 PP nomor 28 tahun 2024, dokumen rekam medis merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaannya. Bahkan, menurut pasal 785 PP 28 tahun 2024 menjelaskan bahwasanya isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, walaupun pasien telah meninggal dunia. Berdasarkan pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 269-Menkes-Per-3-2008 tentang rekam medis menyatakan bahwasanya pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan garing atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis. Rekam medis bukan sekedar catatan kesehatan. Ia adalah hak privasi pasien yang wajib dijaga oleh tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Rekam medis dapat diakses di antaranya dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Dan apabila rekam medis dibutuhkan untuk kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kasus, maka pihak-pihak berwenang juga dapat melihat akses tersebut, tapi dengan dampingan para ahli seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Keluarga pasien pun bisa dapat melihat
salinan kopian dari rekam medis tersebut, tapi setelah disetujui oleh pihak-pihak dari salah satu instansi rumah sakit atau swasta lainnya. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa melengkapi atas pertanyaan tersebut. Terima kasih. Gimana Pak? Kami memerlukan alat khusus yang dapat membantu dalam penanganan. Halo? Hah? Anak Sakit. Allah. Saya juga Bu, beberapa bulan yang lalu saya juga kena penipuan. Padamu ku berserah, padamu ku berpasrah.